Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita semua sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala terbaik buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, pada subuh hari ini untuk kultum saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang menginformasikan kepada kita tentang berita Nabi Ayub dan pelajaran hidupnya. Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Ayub itu salah satu Nabi Allah yang pada usia 70 tahun, usia 70 tahun dia dicoba dengan penyakit kulit selama 18 tahun. Jadi dari usia 70, 18 tahun dia kena. Itu bukan waktu yang singkat. Pada masa-masa dia kena penyakit itu dia banyak dijauhi oleh manusia. Tapi ketika masa sakitnya ini selesai, Allah kemudian ingin memberi ganti yang luar biasa pada Nabi Ayub. Karena itu Nabi SAW menceritakan dalam hadis Bukhari itu, bainama Ayub yaghtasilu uryanan, ketika suatu waktu Nabi Ayub itu mandi dalam keadaan telanjang. Kenapa telanjang? Karena memang masanya ya seperti itu. Orang belum punya kamar mandi atau toilet yang bagus seperti sekarang. Orang pergi ke tempat-tempat tertentu, ya, seperti orang-orang tua dulu kita juga melakukannya. Ketika dia mandi seperti itu, fakharra alaihi jaradun min dahab. Dia kemudian tiba-tiba dihujani oleh sekumpulan belalang, ya. Tapi belalang itu bukan belalang yang seperti kita lihat, tapi belalang terbuat dari emas, ya. Emas itu banyak dikelilingi. Nah, Nabi Ayub melihat itu emas, dia kemudian mengambil, disimpan gitu. Terus saking penuhnya itu ditaruh lagi di pakaiannya, dibawa pulang sampai dia puas. Nah, ketika dia melakukan itu, malaikat, tentu ini perkataan Allah ya, tapi melalui malaikat. Kata malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hadis qudsi sebenarnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam akun agnaituka amma tara, ya. Wahai Ayub, bukankah aku sudah mencukupkan dirimu seperti apa yang kau lihat? Maksudnya kan sebelumnya engkau terkena penyakit 18 tahun. Saya sempurnakan, saya jadikan dirimu gagah lagi. Bukankah itu sudah cukup sebuah nikmat yang banyak? Kenapa lagi emas-emas itu diambil sampai berlebihan, ya kan, ukuran kita. Kata Nabi Ayub, ya, walakin la gina an barakatika, ya Rabb, sesungguhnya aku ini terhadap keberkahanmu tidak pernah ada cukupnya. Sesungguhnya kebutuhan aku terhadap berkah itu tidak pernah ada batasannya. Hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita memahami hadis-hadis yang seperti ini? Ya, tentu kan ini terjadi di masa Nabi Ayub dan kita tinggal memahami saja, berusaha memahami karena ini hadis sahih. Yang pertama terkait dengan berkah. Ternyata kita ini semua adalah kita selalu butuh kepada keberkahan. Walaupun jumlah nominal harta itu semakin banyak, ya. Bukan masalah cinta dunia atau bukan masalah rakus, tapi yang dikejar adalah berkahnya. Jadi kalau ada orang yang sudah terlanjur berusaha, ya, dia punya usaha, punya dagangan misalnya, maka dia coba untuk selalu tambah nominalnya. Karena semakin bertambah nominalnya, semakin berkah usahanya. Seperti Nabi Ayub kan, itu sebetulnya emas itu nggak usah diambil, tapi diambil untuk supaya jumlah berkah itu semakin banyak. Nah, saya kira ini menjadi motivasi, ya. Berbeda dengan orang-orang yang Muslim misalnya berusaha, tentu kita yang berlaku adalah hukum keberkahan, ya. Hukum keberkahan kata para ulama itu adalah jumlah yang tercipta pada usia kita, pada harta kita, pada ilmu kita melampaui jumlah nominalnya. Melampaui jumlah, saya kira ini saya sudah sering sampaikan di sini juga, ya. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa selalu ada celah untuk bersyukur pada saat orang-orang menghadapi kesulitan atau musibah. Sebutlah sakit, musibah, kebakaran, biasanya ada celah untuk bersyukur. Dalam riwayat lain, Nabi Ayub itu pernah ditanya, apa kau tidak tersiksa dengan 18 tahun dikasih penyakit? Dia menjawab, waktu saya sehat itu lebih lama daripada waktu sakit. 70 tahun itu dalam masa-masa dia bisa bergerak. Cuman 18 tahun yang terpakai untuk sakit. Itu pun adalah berkah. Jadi selalu ada celah menganalisa di mana bisa orang bersyukur. Bahkan yang menarik adalah, ini kan cerita sakit Nabi Ayub ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 85-83, ya. Nabi Ayub berkata, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku ini terkena mudarat. Maksudnya mudarat itu berupa sakit yang menyulitkan saya. Tapi wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang dari engkau sangat penyayang. Coba perhatikan kalimat itu, Pak. Dia menghubungkan antara sakit dengan kata sayang. Ada orang biasanya kalau udah sakit itu yang dia ingat adalah Allah itu pendendam, Allah itu menyiksa. Tapi Nabi Nuh, dia sakit, dia hubungkan dirinya dengan Allah yang maha penyayang. Nah, itu artinya luar biasa. Di saat-saat musibah menimpa dia cari celah-celah untuk dia bersyukur. Nah, pelajaran terakhir adalah dari hadis ini kita bisa belajar bahwa Allah itu maha berkehendak memberi mukjizat, karomah, kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki. Besi itu kalau kita pergi ke bengkel, pergi kemana, itu barang berat, ya kan? Tidak bisa dilunakkan dengan ini. Tapi di hadapan Nabi Ayub, Nabi Daud itu lunak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alanna lahul hadid. Kami buat besi itu lunak di tangan Nabi Daud.
Kenapa bisa terjadi ya? Karena Allah yang berkehendak dengan sebab-sebabnya. Ya. Burung binatang itu kalau dia berkomunikasi kita tidak mengerti. Tapi di hadapan Nabi Sulaiman dia bisa memahaminya. Kata Nabi Sulaiman, wa ulimna mantiqat thair. Kami diajarkan oleh Allah bahasa burung. Bisa. Ya. Nah, termasuk belalang ini. Belalang ini bagi kita adalah hewan binatang, ya kan? Tapi kalau Allah ingin menjadikan emas, nah itu gampang. Jadi walaupun demikian ada sebab-sebab tertentu kenapa hal-hal yang tadi yang sulit itu bisa berubah. Karena mungkin salah satunya adalah karena Nabi Ayub telah lulus dari ujian-ujian berat itu sehingga dimudahkan pada akhirnya. Ini saya kira hadis yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Dan saya kira juga ada di kitab ini ya, ada kitab Riyadhus Shalihin ya, oleh Imam An-Nawawi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.